Kita sudah mampu memuasakan mata kita. Ada nasihat Rasulullah SAW kepada Ali bin Abi Thalib, menantu beliau dan saudara sepupunya itu kan, Abdul Muthalib, itu pamannya. Apa nasihat beliau kepada Ali? Ya Ali, la tattabi'un an-nazrah. Ya, wahai Ali, jangan engkau ikuti suatu pandangan dengan pandangan berikutnya. Masya Allah. Kenapa begitu? Wa inna laka lal ula walaysa laka al-akhirah. Wahai Ali, jangan kalau kamu sudah memandang sesuatu, ternyata sesuatu itu menimbulkan syahwat dan keinginan kita, menimbulkan rangsangan, la tattabi'un an-nazrah. Jangan engkau ikuti satu pandangan dengan pandangan berikutnya. Engkau yang punya, yang engkau miliki hanya pandangan pertama. Pandangan kedua itu tidak dibolehkan. Nah ini dalam puasa nih, apa yang saya katakan tadi. Waduh, kalau anak muda mengatakan, aduh sayang ini ya, sayang tidak kita manfaatkan ini ya, jarang terjadi ini. Udah dipandang pertama, namanya terpandang, tidak sengaja dipandang, ya, terlihat gitu ya. Nah terlihat ini, itulah kata Rasulullah, innalaka an-nazra al-ula, yang bagimu itu ya kalau memang sudah ada perang pertama itu engkau dimaafkan, intinya tidak ada masalah. Walaysa laka al-akhirah, nggak boleh pandangan yang kedua. Nah kalau udah terpandang, terlihat, jangan dilihat gitu loh. Beda nggak? Ada bedanya. Terlihat itu kebetulan gitu, pandangan pertama terlihat, waduh, wahino gitu. Kalau ibu-ibu ganteng bu, ganteng gitu ya, waduh, kayak atlet gitu loh. Pandangan pertama, jangan diikuti dengan perkembangan, karena yang kedua itu justru itu yang akan mendatangkan syahwat kita mulai meningkat, nafas kita mulai berdetak kencang karena pandangan kita, pikiran sudah mulai menerawang ini, hati kita akan mendorong untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya, wah sayang ini cantik sekali, waduh ini yang namanya Rasulullah mengatakan ya dalam sebuah hadis ya, al-ainu tazni, ternyata mata ini berzina kata Rasulullah. Wal qulub yazni, hati pun juga berzina. Fazinaul ain an-nazar, zina mata itu melihat kata Rasulullah. Itu hadis Hakim Tirmizi. Wa zinal qalb at-tamanni, zinanya pikiran. Nah ini ingat, kelompok khawasil khawas ini. Yang ketiga, zinanya hati, at-tamanni, menerawang, membayangkan, ya membayangkan teman itu, andai kata, waduh, andai kata kamu jadi istri kamu, andai kata kamu mau dengan saya, masya Allah. Ternyata Rasulullah mengatakan itu zina. Ada zina mata, melihat, ada zina hati, karena semuanya itu kan bermula dari pandangan. Pandangan ini adalah gerbang, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Gerbang kita memasuki. Begitu kita melihat, ingat pesan Rasulullah kepada Ali,
pandangan pertama kita ini akan berlanjut? Tidak. Kalau tidak berlanjut, itulah yang namanya dia sudah mampu memuasakan matanya dari hal-hal yang tidak layak dilihat, yang Allah haramkan, yang Allah perintah. La ya qulil mu'minina ayyaghuddu absarahum. Ingat, puasa ini mestinya begitu kita sudah melihat atau terlihat dengan pandangan pertama, tidak boleh kita lanjutkan karena kita sadar bahwa kita sedang berpuasa. Makanya puasa itu al-siyamu junnah, bahwa puasa itu adalah perisai bagi orang mukmin. Ketika ada hal yang seperti itu, dia sadar, ini soim, saya ini sedang berpuasa loh. Gak boleh kita melanjutkan pandangan kedua. Walaupun tidak berpuasa sebetulnya juga tidak boleh, karena Allah sudah larang kan. Tapi bagaimana kita membendung pandangan ini agar tidak berdampak terhadap pahala puasa kita? Mungkin ada yang bertanya, Pak Gofar, batal nggak puasa kita kalau melihat wanita cantik? Puasa tidak batal, tetapi nilainya hilang sama sekali, nol besar. Kenapa? Kalau pahala tidak ada, justru minus. Disinilah yang namanya puasa khas itu, atau yang khusus itu, bagaimana mukmin itu mampu mengatasi dirinya terutama dari pandangan. Karena pandangan ini sebetulnya di dalam hadis dikatakan dalam riwayat Hakim, an-nadratu sahmun masmumun min sihamil min sahami iblis. Faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillahi awrathallahu qalbahu halawatan ila yaumin yalqahu. Rasulullah bersabda, pandangan ini sebetulnya adalah panah-panah beracun dari panah-panah iblis. Ya, panah beracun itu kan, yang namanya panah itu busuk kan, yang namanya panah keluar dari busurnya kencang sekali, tapi itu racun gitu. Kenapa? Yang nama pandangan itu cepat sekali menimbulkan reaksi dalam batin kita, dalam hati kita. Begitu kita melihat itu, ternyata adalah panah-panah racun setan. Sahmun masmumun min sahabi iblis, panah-panah beracun dari panah-panah yang disiapkan oleh setan. Faman ghadda basarahu an mahasin imra'atin, kalau orang yang mampu menahan pandangannya tentang kecantikan wanita, mampu dia karena Allah, ingat, lillah, maka Allah wa aurasallahu qalbahu halawatan, Allah akan sirami hatinya itu, akan wariskan atau Allah sirami, Allah anugerahkan hatinya itu halawah, senang, manis, tentrem, ya, ila yaumin yalqa, sampai hari dia bertemu dengan Allah atau sampai meninggalnya, seumur hidupnya. Kalau orang mampu menahan pandangan, walaupun itu kepada wanita cantik atau pria ganteng, Bu ya, Masya Allah, Allah akan berikan ketenangan, kedamaian dalam batinnya sepanjang hidupnya. Karena di situlah sebenarnya segala sesuatu itu dari pandangan itu. Makanya Allah iringi. Yang pertama, yaghdudna absarahun wa yahfadna furujahun, ada korelasinya.
Rundukkan pandangan, pelihara kemaluan. Ada apa korelasinya? Kemaluan ini sebetulnya berbuat sesuatu karena pandangan dulu. Dia tahu mana yang cantik, mana dia pilih-pilih. Pandai dia, pintar. Nah begitu pilihannya aja tuh, wah ini dia. Masya Allah. Ada korelasi. Makanya Allah yaghdudna absarahunna yahfazna furujahunna untuk perempuan. Wa yaghudduna absarahum wa yahfazuna furujahum. Ada hubungannya. Tidak mungkin ujuk-ujuk tanpa kita lihat dulu. Ya. Nah, di situ makanya kalau Allah memandang sesuatu lillah, karena Allah itu gimana? Cantik. Memang cantik itu karunia Allah, tapi ikuti lillah. Cari keikhlasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjaga lisan. Menjaga lisan ini sangat sulit. Ada saja topiknya. Kalau sudah mereka berkumpul dua orang, sudah ada saja topiknya itu. Topiknya tidak akan berkisar di antara diri mereka berdua, tidak. Udah mana-mana, tetangga, si anu demikian, si anu begini, si anu begitu. Ingat, ibu-ibu, baca surah Al-Hujurat 12. Jika kita membicarakan orang lain yang namanya ghibah, yang namanya gosip, yang namanya membicarakan orang lain, ghibah. Ingat, Al-Hujurat ayat 12, la yaghtab ba'dukum ba'da. Janganlah antara yang satu sebagian dengan sebagian lain itu menggibah. Ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitah fakarihtumu. Apakah kamu senang melihat ada orang yang makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan bangkai? Allah berfirman, coba dilihat surat Al-Hujurat ayat 12. La yaghtab ba'dukum ba'da, jangan kalian antara satu dengan yang lain itu saling bergunjing, saling menggosip, saling membahas urusan orang, membicarakan kekurangan orang. Enggak ada yang kebaikan, kekurangan orang saja. Nah, si anu sebegini. Biasanya ba'dukum ba'da itu kalau sudah ketemu berdua orang gitu. Gak mungkin orang bergunjing hanya satu orang. Si anu, ini namanya sakit. Ya kan? Betul kan? Dia ngoceh sendiri. Wah, si anu. Ini namanya stres ini. Pasti ba'dukum ba'da. Allah yang berkata begitu. Antara satu dan yang lain gitu loh. Ayuhibbu ahadakum ayakula salah seorang di antara kalian itu mau enggak kalau mau makan bangkai saudaranya? Pasti ya. Ba'du ba'da ayakula lahum fakarihtumu, pasti kamu jijik memakannya kata Allah. Tidak senang makannya. Masa kita mau makan bangkai sih? Memang kenyataannya benar. Memang kenyataannya itu hakikatnya dalam kehidupan kita ini. Kenapa? Nah, hati-hati Bapak dan Ibu. Ingat, kalau kita gosip-gosip, kita pada hakikatnya sudah berbuka, membatalkan puasa kita dengan sajian bangkai. Hakikat ya. Pada hakikatnya kalau kita menggosip orang, membicarakan orang, karena namanya gosip itu membicarakan orang yang apabila kamu dalam Al-Ghazali mengatakan, andai kamu membicarakan orang tentang suatu kemudian dia sakit, benci, senang nggak senang, gunjing. Tapi Rasulullah mengatakan kalau yang tidak baik mati gunjing, kalau yang baik itu jangan dilakukan. Jadi mau melakukan kebaikan orang juga udah biarkan saja.
Jadi hakikatnya, nah ini nih puasa yang tidak bernilai. Ketika kita sedang berpuasa pagi sampai malam maghrib, mampu kita menahan makan lapar, tapi lisan kita tidak dapat kita jaga. Kita sering membicarakan orang, gosip, memfitnah. Karena afatul lisan itu banyak sekali. Bohong. Ingat puasa, ini saim. Nah, kalau kita sudah sadar kita berpuasa, insya Allah lisan kita akan terjaga. Itu juga bohong, kadzib. Hadis Rasulullah mengatakan, iyyakum alaikum bil kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Nah, dimulai dengan sedikit dulu. Iyyakum bisidqi fa innas sidqa yahdi ilal bir fa innal birra yahdi ilal jannah. Ya, dalam hadis Rasulullah, yakum, pegang teguh olehmu kejujuran, kebenaran itu, karena kebenaran itu mengarahkan kamu, menuntun kamu ke kebaikan, bir. Wa innal birri yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu mengarah, menuntunmu kepada surga. Ya. Tapi sebaliknya, alaikum bil kadzib, jangan kamu lakukan bohong. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, jangan kamu arahkan, karena kebohongan itu mengarah kepada kecurangan, kecurangan. Fujur itu curang. Ya. Fa innal fujur yahdi ilan nar, dan kecurangan itu kejelekan itu mengarah, menuntunmu ke neraka. Nah, di ujung ayat itu, andai kata dia telah melakukan sesuatu yang namanya benar ataupun baik, kalau benar Allah akan catat dia sebagai siddiq, orang yang benar. Kalau bohong dia akan kedzaban, Allah catat dia sebagai pembohong.